pendapatan sama lifestyle mungkin harus disesuaikan. Kayaknya mukanya Mas Tristan gitu ya kayaknya ya. Nanti kita cek aja Instagram. Boleh ya, nanti saya izin cek ya. Hai Sobat Great People dan Sobat Mahasiswa, balik lagi dengan saya Amelia Sintama di Liquid, ngobrolin lika-liku investasi dan reksadana. Kali ini saya ingin membahas tentang masa kuliah nih teman-teman ya. Masa kuliah itu identik dengan kita baru growing up, kemudian kita banyak sekali yang kita pelajari, baik dari sisi kita mulai menjadi mandiri, kemudian kita terlepas dari tanggungan orang tua, dan itu yang akan kita bahas nantinya. Tentu saja saya tidak sendirian kali ini, dan beberapa poin yang kita ambil dari masa kuliah mungkin adalah sumber pengeluaran dan juga sumber pendapatan. Nah ini amat sangat krusial supaya kita benar-benar bisa mengerti dan bisa memanage at the end seperti apa sih teman-teman, baik dari Sobat Great People maupun Sobat Mahasiswa, untuk terhindar dari kondisi ketergantungan mahasiswa. Tanpa disadari kita juga bisa menjadi bagian dari sandwich generation. Nah, kalau misalnya kita cek gitu ya, mungkin kalau bisa dilihat itu adalah mungkin dari sumber pendapatan yang dimiliki saat ini, mungkin as mahasiswa pasti dari orang tuanya. Nah, selain itu juga kita harus mengetahui juga pengeluarannya itu seperti apa sehingga tidak ada lagi yang namanya sandwich generation, baik dari Sobat Great People yang saat ini mungkin sudah terlepas dari mahasiswa maupun yang masih dalam proses mahasiswa nih. Jadi saat ini juga kita akan banyak sekali tentang insight yang bisa kita kulik. Tentu saja saya tidak sendirian ya Sobat Great People dan Sobat Mahasiswa. Kali ini saya ditemani Bapak Ardo dan Mas Tristan selaku dari dosen dan juga mahasiswa dari IPMI Institute. Tentu saja nanti kita akan banyak sekali insight-insight yang kita terima dan kita dapatkan, tentu saja mudah-mudahan bisa diaplikasikan oleh Sobat Great People dan juga Sobat Mahasiswa kampus IPMI Institute. Mungkin sebelumnya kita perkenalkan diri dulu ya dari tim IPMI Institute. Mungkin kita sapa dulu sebelumnya. Halo Pak Ardo dan Halo, Mas Tristan. Halo, apa kabar Pak Ardo dan Mas Tristan? Super, kabar super. Alhamdulillah ya Pak Ardo sama Mas Tristan bisa nyampe nih ke studionya BNI Asset Management. To be honest, kita amat sangat terhormat dengan kehadiran dari Pak Ardo dan juga Mas Tristan. Hopefully banyak sekali yang nantinya kita bisa cerita, mungkin bisa jadi insight juga dari Sobat Great People dan juga Sobat Mahasiswa tentunya. Mungkin untuk sebelum kita masuk ke dalam inti kita akan berbicara gitu ya Pak Tristan dan Pak Ardo. Mungkin kita boleh dong Pak, kita kenalan dulu nih, IPMI Institute itu apa? Mungkin banyak juga Sobat Great People dan juga Sobat Mahasiswa yang belum tahu nih tentang IPMI. Mungkin boleh diinformasikan, boleh diceritakan, mungkin dari Pak Ardo dulu ya. Ya, IPMI Institute merupakan sekolah bisnis yang terkemuka ya di Indonesia, dan sudah berdiri cukup lama. Dan kita ada 3 program studi, itu bisnis administrasi, lalu ada digital business, dan entrepreneurship atau kewirausahaan. Nah, di dalam bisnis administrasi sendiri kita ada beberapa konsentrasi, diantaranya finance ya, keuangan, marketing, international business, dan itu yang menjadi saya sendiri mengajar di konsentrasi finance, keuangan. Kami memang spesialisasinya di sekolah bisnis ya, bisnis administrasi, dan gelarnya itu BBA ya, jadi atau SAB kalau dalam bahasa Indonesia, sarjana administrasi bisnis. Dan juga kami kelasnya juga ukurannya nggak terlalu besar ya, paling ada sekitar 30 mahasiswa lah maksimal gitu ya, sehingga memungkinkan interaksi di dalam kelas, dalam proses pembelajaran tuh lebih engage lebih engage begitu, sehingga ilmunya juga, pertukar ilmu juga lebih enak, lebih dapat ya. Oke, mungkin tadi saya belum cerita
belum tahu nih Pak, jadi mungkin kan Sobat Great People dan juga Sobat Mahasiswa belum tahu Pak Ardo dan Mas Tristan ini di IPMI itu menjadi apa, kemudian kira-kira peran pentingnya di IPMI Institute itu seperti apa, sehingga kita juga tahu nih, oh ternyata Pak Ardo ini mungkin tadi juga sedikit di-spill dari Bapak dosen untuk bagian mungkin lebih ke bagian finance ya. Nah mungkin apakah implikasi ini ke mahasiswa akhirnya mendatangkan juga Mas Tristan nih. Jadi istilahnya Bapak kan dosen, Mas Tristan ini mahasiswa. Nah ini connectionnya dari mana Pak? Ini mau cerita Tristan atau saya dulu nih? Dari Pak Ardo dulu kayaknya. Oke, jadi karena kami bukan hanya sekedar mengajar teori di kelas ya, karena yang namanya belajar bisnis itu tidak hanya cukup belajar dari textbook ya kan, tapi juga harus dari praktek. Nah, kalau nggak punya bisnis, bagaimana nih? Ya, menjadi investor. Nah, makanya saya bersama mahasiswa, kami berinvestasi, begitu ya, ke beberapa produk investasi. Ada saham, ada reksadana, seperti itu. Dan kami membentuk komunitas yang kami kenal dengan Investor Club, jadi IPMI Investor Club. Sebenarnya IPMI Investor Club sendiri itu inisiatif dari mahasiswa yang membuat itu sejak tahun 2016 ya, dan saya ditunjuk sebagai pembimbingnya. Nah, sudah beberapa kali pergantian ketua ya, karena mereka kalau lulus kan ganti ya. Nah, sekarang ketuanya Tristan gitu, sejak bulan Februari yang lalu kalau nggak salah. Nah, jadi saya membimbing ya ketuanya lah, ketua Investor Club-nya, dan juga nanti tim yang dibuat oleh para ketuanya itu sendiri gitu. Oke. Berarti at the end Pak Ardo ini sebagai pembina dan Mas Tristan ini sebagai ketua dari Investor Club ya? Iya. Jadi dari yang tadi dibilang mungkin karena tendensinya engage-nya jadi deket gitu ya dari sisinya Pak Ardo, akhirnya dapat nih kolaborasi dan mungkin dapat connection dengan Mas Tristan gitu kali ya Pak ya? Iya. Oke, mungkin kalau Mas Tristan sendiri boleh nggak cerita dari sisinya Mas Tristan as a mahasiswa gitu ya, itu peran pentingnya apa sih di IPMI Institute sendiri? Mungkin kan tadi juga paling tidak sudah diinformasi secara sedikit gitu dari Pak Ardo, mungkin bisa ditambahin dari. Ya, kalau saya kebetulan per Februari tahun ini dikasih amanat jadi ketua dari Pak Ardo. Terus juga emang di kampus itu saya terkonsentrasi di finance. Emang di kampus IPMI Institute ini dari sejak awal Financial Management 1 kita diajarin buat pilih atau buatlah portofolio sesuka mahasiswa gitu, sesuka kalian. Pertama-tama kita pilih saham itu harus screening dulu. Itu diajarin sama Pak Ardo. Terus cara menilai menilai perusahaan itu baik apa buruknya itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara yang pertama analisis keuangannya gitu, kondisi keuangannya dulu. Lalu di situ kita coba selain teori, coba kita praktekin. Kita bikin waktu itu 5 saham ya Pak. Betul. 5 saham dari semester 2 itu ya Pak. Ya, semester pakai 2. duit beneran pula. Ya pakai duit beneran. Iya pakai duit beneran, itu per kelompok, terus hasilnya kayak gimana gitu. Terus ya itu emang jadi sebuah budaya bagus menurut saya, ketika mahasiswa tuh nggak diajarin teori doang, tapi diajarin prakteknya juga. Iya, langsung praktek juga. Oke, tadi kan Pak Ardo juga cerita tentang Pak Ardo sebagai Dewan Pembina kasarnya ya. Berarti itu Bapak berperan penting juga connection di bagian kemahasiswaan, sehingga aware nih Pak, karena kan BNI Asset adalah suatu perusahaan yang terconnection dengan pasar modal. Nah, mungkin kan Bapak, kita berterima kasih sekali, paling tidak Pak Ardo tadi juga sudah disampaikan dari Mas Tristan, sudah ada memberikan semangat buat teman-temannya untuk langsung terjun sebagai pelaku pasar gitu ya Pak ya. Mungkin dari sisi Bapak nih, dari penunjukan Bapak di pembina IPMI sendiri, apa sih Pak yang memotivasi akhirnya bisa menggrab masa, kasarnya saya juga tahu menggrab masa itu tidak gampang dan tidak mudah, sehingga sampai anak-anaknya bisa melakukan menjadi pelaku investor di pasar modal. Jadi sebenarnya inisiatifnya bukan dari saya untuk komunitas ini ya, justru dari mahasiswa ya, mahasiswa yang membentuk komunitas ini.
Bahkan saya sendiri juga belajar banyak dari mereka. Jadi pada tahun 2015 saya ingat banget, saya ngajar di kelas, saya ngajar tentang tadi ya, Tristan cerita cara menganalisa perusahaan, memilih saham gitu. Lalu salah satu mahasiswa saya bertanya, Pak, Bapak ngajar seperti ini, Bapak pilih saham apa gitu? Wah, saya waktu itu jebakan Batman ya, Pak. nggak bisa jawab, ya. Benar saya nggak bisa jawab, dan ya sedikit menutup Challenge rasa ya? malu ya, karena nanti saya kasih tahu minggu depan gitu. Dan dalam minggu depan itu saya cari perusahaan investasi gitu ya, buka rekeningnya, lalu saya beli sahamnya. Nah, baru minggu depan saya baru cerita saya beli saham ini gitu ya. Oke. Dan menariknya saya tidak melakukan apa yang saya ajarkan pada waktu itu ya. Jadi saya memilih saham, yang penting yang gampang dulu karena ini produknya saya pakai begitu ya. Oke. Ya. Lalu juga ada beberapa reksadana saya beli gitu ya. Karena waktu itu ada logo UI-nya ya, dia punya BNI Asset Management, karena saya waktu itu mau investasi di fixed income. Nggak bisa beli kan, nggak bisa beli obligasi secara langsung. Jadi saya beli reksadananya ya, karena saya alma mater saya UI ya, jadi ya udah ya saya beli yang ada logo UI-nya pada waktu itu ya, dan kemudian BNI Asset Management begitu. Nah, jadi mulai dari mahasiswa sebenarnya yang mendorong saya. Challenge Bapak ya, as a dosen kok mahasiswa ternyata lebih kaman dan mungkin sebagai nilai tambahan juga value added ya, paling nggak dosen punya egonya nih, jangan sampai mahasiswa nggak tahu, saya juga nggak ngerti tentang pasar modal itu apa. Akhirnya Bapak terjun langsung ya Pak, as dosen untuk memberikan contoh, paling nggak kan teman-teman akhirnya belajar, dapat info juga dari Bapak, akhirnya mereka aware dan mulai concern lah kasarnya untuk pasar modal. Tapi seru juga sih, menarik Pak, maksudnya Bapak belajar, kita pikir kita mahasiswa, karena juga saya mahasiswa gitu ya, kita belajar dari dosen ya, ternyata dosen justru termotivasi untuk belajar dari mahasiswanya ya Pak. Ya, nah itu jadi lebih menarik, justru ilmu itu jadi bertumbuh kan ketika ada interaksi seperti itu. Betul, agree. Mungkin Mas Tristan, tadi kita sudah banyak inform juga dari Pak Ardo. Kemudian saya mau tahu nih, Mas Tristan kan ketua ya, ketua gengnya kasarnya, Investor Club, ketua geng. Kira-kira gimana sih Mas? Apakah, apalagi kan mungkin Mas Tristan masuk ke Gen Z ya, ya mirip lah kayak kita ya Pak Ardo ya. Mungkin kita ya tambah 1 tahun lah dari Mas Tristan, mirip-mirip. Cuman saya mau tanya, gimana sih Mas Tristan mensiasati, mungkin kan ada yang basicnya mereka nggak paham nih tentang pasar modal, investasi. At the end gimana sih caranya Mas Tristan, mungkin juga paling tidak ada arahan juga dari Pak Ardo, itu sehingga teman-teman itu mulai lebih craving about investing, kemudian di pasar modal. Dari sisi Mas Tristan itu gimana sih caranya Mas? Oke, pertama-tama emang banyak banget minat buat investasi. Terus kita juga di Investor Club ini ada program, itu program coaching klinik, itu tata cara screening saham yang baik itu kayak gimana. Tapi buat sekarang kita fokusnya masih di di saham-saham yang familiar sama mahasiswanya. Itu kita emang adain training buat para mahasiswa agar belajar juga di sana. Ya lumayan lah gitu. Yang penting tuh bukan profit atau tapi adanya keinginan atau kemauan buat investasi aja dulu gitu. Itu aja udah sebuah pencapaian gitu bagi saya. Terus saya kan sekarang anggotanya lumayan banyak juga. Terus mereka juga emang sangat tertarik lah di bidang investasi ini. Jadi sebisa mungkin kita harus fasilitasi yang keinginan mereka itu apa dan kebutuhan mereka itu harus kayak gimana, kita harus benar-benar tahu. Dan emang bersyukur banget gitu sama Pak Ardo. Ya, terima kasih Pak gitu udah sangat mensupport dan sangat memfasilitasi kebutuhan mahasiswa gitu. Oke. Tapi kalau boleh tahu nih Mas Tristan sendiri, saya mungkin agak curious ya, apakah ada penilaian tambahan, apalagi kan Mas Tristan as ketua geng nih, ketua gengnya Investor Club, apakah ada KPI kalau kami di kantoran gitu ya, kita punya KPI sendiri nggak sih dari either dari pembina atau mungkin dari arahan dari rektor atau mungkin dari dosen yang lainnya gitu? Masuk ke dalam penilaian nggak gitu ya?
Oh, penilaian kemarin kita baru ngadain lomba itu research paper competition. Itu ngadain tentang lomba valuasi saham. Waktu itu pilihan sahamnya tuh Pakuwon Jati properti. Cukup challenging buat para mahasiswa. Tapi itu emang kita step by step juga ya Pak Ardo. Pak Ardo yang ngajarin, terus saya juga bimbing beberapa grup, beberapa peserta buat cara valuasinya kayak gimana. Emang mereka sangat kebingungan, tapi namanya juga lomba gitu, pasti selalu ada selalu ada challenge-nya gitu dan lain-lain. Cuman in the end produk akhirnya tuh ya mereka jadi sangat semangat gitu buat berinvestasi, karena semakin kita tahu sama perusahaan tuh semakin kita wah pengen nih, bagus nih perusahaan gitu. Iya. Jadi kita coba deh, mau deh masuk gitu. Oke. Menarik banget nih tadi perbincangan kita dari istilahnya dari pengenalan dari kampus, baik dari Bapak as pembina maupun Mas Tristan sebagai ketua yang akhirnya bisa mengenalkan untuk investasi pasar modal khususnya. Mudah-mudahan nanti semakin banyak juga insight yang diterima dari Pak Ardo dan juga Mas Tristan bisa disampaikan, paling nggak message-nya sampailah ke teman-teman mahasiswa. Mungkin kita agak balik sedikit ke topik kita, yaitu tentang tema sandwich generation. Mungkin izin sebelumnya Pak Ardo, saya mau tanya juga pendapatnya Pak Ardo mengenai fenomena sandwich generation itu seperti apa, dan kira-kira gimana sih Pak kondisi keluarga mahasiswa yang menjadi mahasiswa IPMI tentu saja pada umumnya yang saat ini di kampus. Mungkin boleh disampaikan. Sandwich generation ini memang tidak bisa dihindari ya, apalagi dengan kondisi budaya Indonesia, di mana orang tua ketika pensiun pun itu juga harus mendapatkan perhatian dari para anaknya, begitu ya. Sehingga ini nggak bisa dihindari. Yang perlu dipikirkan adalah perencanaan keuangannya bagaimana, sehingga perencanaan keuangan menjadi harga mati, begitu, untuk segera dilakukan. Bahkan sebelum melakukan masuk ke dalam usia produktif. Jadi saya kan financial planner juga nih. Jadi ada istilah usia produktif. Artinya ketika dia nanti lulus dari kuliah terus mempunyai job gitu, pekerjaan, udah masuk usia produktif kan. Itu jangan mulai perencanaan keuangan dari situ gitu, dari usia produktif. Tapi sebelum itu sudah ada semacam awareness gitu ya. Untuk mulai perencanaan keuangan itu sudah mulai dari sekarang. Nah, karena itu di IPMI saya ada mata kuliah namanya personal finance gitu. Jadi belajar keuangan tapi konteksnya individu gitu. Sekarang ada juga konteksnya perusahaan, ini konteks individu. Di situ saya memberikan tools kepada para mahasiswa untuk ya meskipun mereka masih dibiayai orang tua begitu. Tadi seperti singgung, penghasilannya baru dari uang jajan dari orang tua, tapi kesadaran untuk oke, saya udah punya uang sekarang, lalu bagaimana saya membelanjakannya, bagaimana saya menyimpannya, lalu berinvestasi. Nah, itu kan mereka tahu ketika belajar di kampus. Nah, itu yang menjadi yang perlu saya sampaikan kepada mahasiswa, karena mereka harus siap nanti gitu ya, ketika mereka usia produktif, lalu orang tua mereka masuk usia pensiun, juga harus memperhatikan orang tuanya, dan juga kalau nanti mereka berkeluarga, mereka juga harus memperhatikan itu juga. Jadi ada dua generasi yang harus mereka biayai, dan itu membuat perencanaan keuangan harus sejak dini. Oke, menarik banget nih dari Pak Ardo. Mungkin itu kan point of view dari Pak Ardo sebagai pembina kelas investor clubnya di IPMI ya. Mungkin saya boleh tahu nih Mas Tristan, dari sisi point of view-nya Mas Tristan, kira-kira menanggapi fenomena sandwich generation, apakah itu ada mungkin dari histori teman-temannya, atau mungkin Mas Tristan sendiri sebenarnya part of dari sandwich generation? Mungkin boleh diceritain Mas Tristan. Oke, flashback sedikit, waktu 2-3 bulan kemarin kita ngadain sekolah pasar modal di Bursa Efek Indonesia. Salah satu trainersnya tuh bikin saya mikir, dengan dia bilang kalau sebelum
kamu dapat uang, kamu tuh harus tahu uang itu bakal kemana. Nah baru dari situ baru kepikiran gitu kayak, oh oke nih, mungkin cara mengelola uang saya harus diimprove lagi. Kalau buat pengalaman sandwich generation atau apanya, mungkin saya belum terlalu merasakan ya, karena saya emang nggak punya pengalaman aja, belum punya, mungkin nggak tahu juga saya ini sandwich generation apa belum, apa cirinya juga saya belum terlalu mengenal lah gitu, karena belum terlalu merasakan juga. Oke, mungkin masih belum aware ya dirinya sendiri apakah sudah menjadi part of dari sandwich generation, atau mungkin tadi Pak Ardo juga menarik juga menyampaikan bahwa perlu perencanaan keuangan sejak dini ya Pak ya. Honestly saya mau balik lagi ke Pak Ardo. Kira-kira Pak Ardo dari fenomena sandwich generation ini, menurut dari point of view-nya Pak Ardo ini, apakah sandwich generation ini mungkin boleh dikatakan ini adalah suatu anugerah atau as a decision-nya mungkin ya ini nggak terlalu ya jadi musibah lah ya kalau kita bilang bad luck lah. Kalau dari sisi Pak Ardo mungkin melihat kacamatanya ini perspektifnya seperti apa Pak? Ya, tadi seperti saya sebutkan, ini merupakan budaya ciri khas di Indonesia gitu ya. Nah, kita harus terima kenyataan bahwa mungkin orang tua kita pada waktu itu belum sadar membuat dana pensiun gitu kan. Atau sudah disiapkan dana pensiun dari tempat pekerjaannya, cuman nggak banyak begitu. Ya, karena nggak sadar bagaimana cara menghitung dana pensiun. Ya. Nah, dan sekarang tiba di generasi yang ya udah, itu kondisinya seperti itu, dan masa sih dibiarkan gitu kan. Nah, harusnya membuat yang generasi anak ya itu harus lebih produktif jadinya, harus lebih produktif, dan saya yakin di zaman sekarang kesempatan untuk menjadi lebih produktif itu banyak gitu ya, lewat investasi, lewat ya dari sisi pekerjaan bisa ada lagi pekerjaan tambahan seperti itu, ada bis online, ya, jadi ada banyak alternatif contoh seperti itu yang bisa dimanfaatkan. Jadi menurut saya itu suatu amanah ya yang harus ya bagaimanapun anak harus merawat orang tuanya dan juga dirinya sendiri bahwa saya nanti juga harus punya dana pensiun nih ya, supaya nanti anak saya juga bisa lebih, bukan berarti nanti anak saya harus memperhatikan tapi lebih ringan begitu ya. Nah, mudah-mudahan potensi generasi sandwichnya ini di generasi anak saya ya atau nanti lebih muda itu bisa berkurang, karena kita nggak tahu nanti di masa depan lebih kompetitif, mencari nafkah lebih menantang begitu ya. Dan itu juga sekaligus memberikan pengetahuan juga kepada generasi yang lebih muda bahwa dana pensiun itu memang harus disiapin loh gitu ya. Jika seperti saya tadi sudah katakan bahwa perencanaan keuangan sejak dini itu sudah harga mati gitu. Makanya kalau sudah tahu maka itu lebih baik lagi gitu. Oke, menarik Pak Ardo. Tadi kan Pak Ardo juga sudah menginformasikan perencanaan keuangan. Nah, apalagi tadi juga istilahnya Pak Ardo ini kalau saya boleh katakan menginfluence mahasiswanya untuk coba memanage keuangannya. Mungkin Mas Tristan boleh nggak sih, kira-kira kan tadi Pak Ardo sudah menyampaikan juga bahwa perencanaan keuangan terus banyak sekali gitu ya poin-poin yang bisa dibelah lagi dari perencanaan keuangan itu seperti apa. Dari sisi yang Mas Tristan tadi mungkin belum kepikiran apakah Mas Tristan ini adalah sandwich generation atau enggak, tapi mungkin boleh sederhananya sedikit gimana sih kira-kira Mas Tristan menyiasati untuk mengurangi beban dari pengeluarannya orang tua, karena kan mungkin kalau boleh saya katakan Mas Tristan tidak berada di level kelas yang
yang terlalu bawah gitu ya, mungkin in the middle lah, atau mungkin up mahasiswa gitu ya. Nah itu tapi kira-kira kan Pak Ardo sudah memberikan influence, kemudian memberikan banyak sekali materi, sharing, dan juga informasi terkait market, kemudian terkait investasi, perencanaan keuangan. Dari sisi Mas Tristan sendiri, itu gimana sih cara menyiasati untuk mengurangi biaya atau bebannya orang tua sehingga pengeluarannya itu tidak terlalu besar? Ya memang sumber pendapatan orang tua itu masih nomor satu bagi saya. Buat mengurangi beban orang tua itu, saya ada dana buat yang saya kelola itu dana pribadi. Saya kadang trading per mingguan gitu. Misalnya hasil dari trading itu bisa saya pakai buat saya bayar makan siang mungkin ya, atau mungkin saya bayar buat mini soccer kan lagi ramai itu. Iya kadang saya bayar dari situ. Iya. Traveling kemarin. Healing ya. Iya, healing ya. Lumayan lah itu, lumayan hasilnya bisa buat bayarin itu semua gitu. Buat bayarin entertainmentnya diri saya juga gitu. Oke, membiayai lifestyle ya kira-kira. Membiayai Tapi lifestyle. porsinya kan berarti Mas Tristan kira-kira kita bilang anggaplah dapat gaji dari orang tua gitu ya. Nominalnya nggak perlu saya tahu, tapi 100%. Berarti proporsi untuk investasinya berapa tuh Mas Tristan? Kalau buat sekarang dana dari orang tua itu emang buat kebutuhan makan dan keseharian di kos. Kalau emang sebelumnya itu saya udah savings juga, terus dikasih juga dari orang tua buat ya udah kamu coba aja, mulai dulu aja sendiri gitu. Baru kalau kamu udah bisa baru ajarin bapak, kata bapak saya gitu. Jadi mungkin buat pembagian porsinya ya udah itu aja memang dari dana awal itu ya udah saya putar terus aja buat makin banyak. Terus dari savingsnya itu mungkin saya pakai di angka 30 apa 40%-an buat saya tabung sendiri buat nanti masa depan. Oke. Ya sisa dari situ ya bayar yang tadi kebutuhan itu. Lifestyle ya. Iya, Oke, mungkin kita sedikit mengerucut ke Pak Ardo nih. Pak Ardo kan dari tadi bolak-balik ngomongin tentang perencanaan keuangan gitu ya. Kira-kira nih Pak, boleh nggak sih mungkin simple aja dari Bapak kisi-kisi nih untuk mempermudah kita menghindari dari masalah sandwich generation? Ya, yang pertama mengetahui sejak dini gitu ya. Jadi apalagi mengetahui sejak jadi mahasiswa. Itu penting. Saya selalu ajarkan gini ke mahasiswa. Kalian itu kebutuhan sehari-hari sebulan berapa? Ya kan? Sekian. Nah, berarti kan uang dari orang tua berapa? Oke. Misalkannya lah, saya kebutuhannya nih sebulan 10 juta ya misalnya nih. Banyak ya. Saya nggak tahu nih siapa ya. Banyak ya Mas 10 juta. Tristan. Jadi 10 juta itu sudah termasuk ya kalau dia ngekos ya, dia kan udah bisa hitung biaya listriknya, pakai air, makan sehari-hari seperti itu. Oke, 10 juta misalnya per bulan. Nah, nanti kalau kalian udah lulus terus cari kerja, ada nggak kerjaan yang fresh grade 10 juta per bulan? Wah, nggak ada ya, paling 7. Nah, berarti ada 3 juta defisit. Nah, anggapnya 7 juta gaji pertama, lalu 3 juta defisit, pasti kan masih minta bantuan orang tua, ya kan? Nah, dari situ udah muncul warning ya. Nah, apalagi nanti kalau orang tua pensiun, nah, lalu orang tua juga butuh dibantu. Nah, sehingga itu penting ya. Jadi membuat, lalu bagaimana nih Pak? Ya, berarti mungkin lifestyle-nya mungkin dikurangin atau kayak Tristan tadi ya. Ya udah, kalau mau punya lifestyle, ya lifestyle-nya jangan dari jangan dari gajinya, tapi ada penghasilan tambahan lewat tradingnya tadi ya, stock trading gitu. Nah dari situ, jadi mulai dari sekarang udah melek. Jadi yang pertama sadar bahwa nih ada potensi ini, jadi jangan jangan ignorant ya, jangan abai begitu. Jangan denial ya Pak ya. Betul. Lalu yang kedua ya belajar produk-produk investasi yang ada di Indonesia ini gitu ya. Apa aja, terus juga mempelajari juga potensi pekerjaan yang bisa dia ambil di masa depan apa aja gitu ya. Lalu karena saya bilang investasi itu tidak hanya beli produk investasi, tapi juga investasi dalam hal membangun kapasitas.
Oke, ada nggak sih yang lulus langsung gajinya 10 juta? Ada nih misalnya gitu ya. Tapi apa ya requirement-nya? Oh ini nih. Maka dia, oh ya kalau gitu saya bisa kerja dari sekarang. Misalnya seperti itu. Nah, jadi membangun kapasitas. Itu sih yang perlu diperhatikan. Paling tidak 3 poin itu ya. Jadi 3 poin penting itu yang akhirnya bisa mengenerate dari sisi Pak Ardo as a dosen gitu ya, untuk memberikan point of view sehingga mahasiswanya aware ya Pak ya. Hopefully sih tadi juga kita juga banyak cerita juga sama Mas Tristan. Mungkin Mas Tristan nih kan tadi sudah dapat kisi-kisi nih dari Pak Ardo ya. Mungkin Mas Tristan sendiri punya nggak sih kiat-kiat khusus? Tadi dari Pak Ardo perspektifnya demikian, tapi dari Mas Tristan mungkin as mahasiswa yang mungkin saat ini belum punya penghasilan tetap gitu ya, itu kiat-kiat khususnya seperti apa sih Mas, selain yang tadi mungkin ada yang di agree juga dengan pendapatnya Pak Ardo atau mungkin ada tambahan lain dari sisi Mas Tristan? Ya memang yang pertama itu buat kiat-kiatnya boleh coba mulai belajar cara mengelola keuangan sejak sekarang, karena waktu investasi terbaik itu bukan 10 tahun kemarin tapi sekarang gitu, kata ada yang ngomong Pak, kayak gitu Pak. Terus yang keduanya mungkin jangan BPJS kali ya Pak, budget pas-pasan gitu. Budget pas-pasan tapi jiwa sosialita. Oke. Sesuaiin aja lah gitu, pendapatan sama lifestyle mungkin harus disesuaikan. Kayaknya mukanya Mas Tristan gitu ya kayaknya ya. Nanti kita cek aja Instagram. Boleh ya, nanti saya izin cek ya. Mungkin gitu aja sih ya buat kisi-kisi. Paling nggak ngukur diri aja dulu ya. Jadi apakah pantas atau tidak dari dapat pendapatan yang diterima itu pantas nggak sih kita keluarin segini, terus kita nggak punya investasi apa-apa, kita nggak punya modal buat nanti 10 tahun ke depan gitu ya. Jangan telat lah ya gitu. Khawatirnya kan ya mungkin kayak Mas Tristan, mungkin teman-temannya Gen Z apa-apa ngelihat yang produk baru, gadget baru, mungkin apalagi mungkin sekarang udah konser udah banyak di mana-mana, akhirnya terinfluence malah lifestyle yang digedein kasarnya, itu yang budget pas-pasan tapi jiwanya sosialita, mungkin buat konten ya gitu ya. Tapi mungkin itu gitu jadi ya jadi itu menarik sih, akhirnya Mas Tristan mungkin bisa sadar diri untuk stop sehingga untuk kedepannya masih banyak yang bisa ditabung, bisa di-saving dan diinvestasikan yang ujung-ujungnya hopefully itu bisa jadi berperan juga buat Mas Tristan ke depannya gitu ya. Mungkin Pak Ardo balik sedikit nih Pak, kalau dari ini kan Pak Ardo as a pembina investor club di IPMI, kira-kira IPMI sendiri punya program khusus nggak sih Pak untuk mungkin menawarkan solusi, atau mungkin bisa jadi IPMI ini bisa kita kategorikan kayak tempat ekstrakurikuler untuk yang semua orang tuh punya financial problem atau mungkin mau mulai memberikan financial planner-nya tuh seperti apa, mungkin melalui IPMI sendiri atau mungkin ada program khusus gitu Pak? Ya, memang kami tidak membuat semacam dana tabungan begitu ya kepada para mahasiswa. Karena apa? Karena begini, karena kami ingin mahasiswa itu menabung itu karena dia sadar gitu ya. Jadi bukan kampus yang nabungin gitu ya buat mahasiswanya. Misalnya kita ambil dari SPP-nya buat kita tabung, enggak. Tapi mahasiswanya harus sadar dulu bahwa dia butuh dan dia harus mengambil tindakan untuk menabung. Nah, karena itu ya ini esensi dari Investor Club ini sebenarnya yang membuat justru Investor Club ini yang berinisiatif membuat program-program edukasi gitu ya kepada mahasiswa, kepada masyarakat gitu, untuk ayo mulai berinvestasi sejak dini gitu. Tadi disebut oleh Tristan ada coaching klinik, lalu ya kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia ada sekolah pasar modal. Lalu yang juga ada istilah Investock ya kan. Ya di sini kita bicara topik investasi yang lebih umum begitu. Karena kita tahu investasi bukan hanya investasi langsung di saham ya, tapi ada instrumen lain seperti reksadana dan yang lain. Itu kita juga bicara ada di Investock. Jadi itu yang kami, selain nanti di mata kuliahnya sendiri juga ada ya pelajaran khusus mengenai perencanaan keuangan. Jadi balik lagi mahasiswanya harus sadar diri gitu untuk mulai tadi
save dan spend gitu ya. Jadi jangan kebalik, jadi jangan spend dan save. Biasanya nggak save tuh ya. Belanja tuh tapi nggak disimpan-simpan. Jadi ya. sisihkan dulu, baru dia spend sisanya gitu, apa belanjakan sisanya. Nah, itu sadar itu karena tahu nanti di depan ada potensi kebutuhan ya, seperti tadi yang kebutuhan dari sandwich generation. Nah, itu yang menjadi kunci dari pembinaan kami untuk kepada mahasiswa. Oke, berarti menarik sekali ya. IPMI sendiri punya banyak sekali istilahnya kegiatan ya Pak, baik dari coaching, kemudian dari investor club sendiri, sebenarnya engage sendiri ya Pak, buat teman-teman tuh berkeluh kesah untuk finansial dia, karena kan hopefully IPMI Institute Investor Club itu sebagai jembatan sehingga teman-teman yang tadinya belum aware tentang pasar modal atau mungkin investasi, akhirnya mereka aware dan akhirnya bisa hopefully yang sebagai sandwich generation itu tidak menjadi beban ya, jadi justru menjadi amanah sehingga banyak sekali yang bisa diimplementasikan dari hasil-hasil pembelajaran yang sudah dibuat juga atau dibina sampai saat ini sama Pak Ardo gitu ya. Mungkin Mas Tristan nih sedikit sebelum kita closing, Mas Tristan, kan tadi saya tertarik dengan kata-kata BPJS yang tadi sudah disampaikan sama Mas Tristan. Basicnya saya sendiri juga kan ya mungkin mirip-mirip ya kayak BPJS kayak gitu kan, karena apalagi bukannya hanya Gen Z aja ya, mungkin generasi sebelum-sebelumnya atau segala macam itu juga dengan fenomena saat ini gampang sekali ya Pak, apa-apa lewat online, media sosial. Gimana sih cara kiat khususnya Mas Tristan itu memanage pengeluaran as a mahasiswa yang akhirnya bisa mungkin sebagai gambaran teman-teman lainnya, karena kan Mas Tristan dapat amanah nih sebagai ketua geng di Investor Club gitu ya. Nah, Mas Tristan nih mengatur, memanage pengelolaan itu gimana sih? Pengelolaan pengeluaran maksudnya? Iya. Kalau misalnya mau beli barang nih ya, simpelnya aja, selalu pastiin itu penting apa butuh gitu. Penting banget apa butuh banget gitu. Okay. Karena kadang kan suka ada bedanya kan, kalau kayak cuma misalnya pengen kayak mata ngelihat doang tuh what you need and what you kayak mungkin ini kalau saya beli bagus nih gitu. Padahal sebetulnya nggak terlalu butuh gitu. Jadi emang harus kenalin dulu kamu tuh butuh, kamu tuh butuh apa, kamu pengen doang gitu. Karena itu emang basic pemikiran lah bagi saya. Kadang kalau mungkin coba dimasukin ke keranjang dulu, terus kalau sebulan kemudian masih kepikiran, ya berarti ya udah beli aja. Atau sebulan kemudian udah lupa, ya udah tinggalin aja gitu. Tapi kalau yakin tuh Mas, disimpan di keranjang nggak gatel, apalagi sekarang kan notifikasi muncul. Iya kan, notif apalagi kan sekarang di platform. Iya emang gatel sih ya, cuman kadang mungkin minggu depan kali ya bisa beli, udah minggu depannya mikir minggu depannya lagi sampai dia lupa. Biasanya sih saya kayak gitu, makanya harus pahamin dulu kebutuhan apa keinginan ya? Gitu. Oke, menarik Mas Tristan. Butuh atau ingin gitu ya teman-teman sobat Great People dan juga sobat mahasiswa gitu ya. Tapi mungkin boleh kita udah hampir masuk ke penghujung acara gitu ya. Boleh dong Pak Ardo dulu mungkin ya, kasih kira-kira closing statement nih dari Pak Ardo mengenai tema kita kali ini Sandwich Generation, atau mungkin boleh sedikit kasih arahan juga buat kita sobat Great People dan juga sobat mahasiswa mungkin akan lebih aware dan mungkin lebih bijak kali ya untuk kedepannya. Ya, tentu bagi kita semua gitu ya, kalau mau melakukan perencanaan keuangan itu cuma modalnya satu. Harus punya duit? Enggak gitu, harus punya tujuan gitu ya, harus punya tujuan. Jadi tanpa tujuan nggak ada perencanaan. Dan kita tahu bahwa kebutuhan sandwich gitu ya, itu ada di depan. Nah, jadi harus bisa mengantisipasinya. Itu apa? Itu tujuan, itu paling kita sudah ada tujuannya. Lalu yang kedua, harus mengenali
produk-produk investasi yang ada, gitu ya, yang bisa mendatangkan yang ada hasilnya itu seperti apa. Nah itu harus mulai belajar dari sekarang, dan saya rasa kalau belajar investasi bukan milik fakultas bisnis atau fakultas ekonomi, kayaknya semua orang ya latar belakang pendidikan yang lain itu ada, dan investor club termasuk yang bisa membawakannya kepada semua gitu, nggak hanya mahasiswa bisnis begitu. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa ini nggak bisa dihindari, sandwich generation ini, maka mulai tuh mengatur lifestyle ya, karena lifestyle itu menurut saya ada banyak level ya. Ada lifestyle tadi BPJS ya gitu ya. BPJS itu kan berarti tadi ya budget pas-pasan, misalnya dia tahu dia punya pendapatan misalnya 7 juta, tapi dia lifestyle-nya 10 juta, ya pasti mau sampai kapanpun nggak mungkin bisa saving, ya kan? Atau tadi ada juga yang budget pas-pasan ya. Jadi hidupnya apa-apa pas, ya. Mau gajinya 10 juta, 100 juta, 1 miliar per bulan dipas-pasin semua. Sehingga itu pun juga nggak akan pernah saving. Nah, jadi gaya hidup yang gimana? Ya gaya hidup yang berkelimpahan. Artinya apa? Ya kalau misalkannya dia gajinya berapa, misalnya 7 juta, dia belanjakan 5 juta aja, 2 jutanya dia saving. Nah, itu baru ada potensi bisa saving. Ya, apalagi kalau dia pakai juga untuk memberi. Nah, jadi mungkin memberi kepada orang tua di usia pensiunnya itu termasuk ibadah memberi. Nah, jadi kalau saya nanti punya lifestyle, saya mau memberi. Nah, kalau bisa memberi, berarti Anda harus punya kelebihan dong. Nggak mungkin Anda bisa memberi kalau Anda nggak kelebihan. Masa kekurangan memberi dari mana? Nah, kalau lifestyle itu sudah ditentukan dari sekarang, maka itu mempengaruhi tadi ya belanjanya apa, ya berapa. Itu yang paling penting. Jadi tentukan lifestyle yang diinginkan, karena itu menentukan nanti cara berinvestasi. Oke, menarik sekali Pak Ardo tadi penjelasan dari closing statement-nya. Mungkin boleh dong satu lagi nih, saya mau dapat perspektif dari Mas Tristan sebagai ketua geng mahasiswanya IPMI Club. Kira-kira closing statement-nya apa sih buat teman-teman, sobat Great People dan juga sobat mahasiswa? Oke, seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, kalau investasi yang terbaik itu bukan 10 tahun kemarin, tapi hari ini. Jadi teman-teman semuanya Great People itu jangan FOMO sama investasi, jadi kalian harus kenalin dulu instrumen investasinya. Kayak tadi Pak Ardo bilang, biar gak salah investasi gitu kan, lagi ramai juga investasi bodong dan lain-lain gitu. Karena market atau pasar investasi itu selalu buka tiap hari kecuali hari libur ya Pak? Ya. Kecuali hari libur, iya hari libur kan, marketnya tutup gitu. Jadi gitu aja sih. Paling tetap balik lagi ya, belajar, kenalin tujuan, dan please lebih aware aja kali ya, sehingga untuk bisa menghindari sandwich generation di masa depan, kira-kira gitu ya. Sebelumnya terima kasih sekali dari Pak Ardo dan juga Mas Tristan. Suatu kehormatan besar buat kami SBNI Asset Management bisa kolaborasi, ngobrol bareng tentang tema yang menarik, dan ini sebenarnya sedikit bersinggungan banyak kali ya sama kita. Mungkin kami juga di Sobat Great People dan juga mungkin Sobat Mahasiswa akhirnya bisa melek dan bisa memberikan aplikasi langsung nih. Tadi sudah banyak sekali yang kita ceritakan dan isinya daging semua, yang hopefully teman-teman baik Sobat Great People dan juga Sobat Mahasiswa bisa mulai mengaplikasikannya untuk invest sejak dini, apalagi itu juga untuk memitigasi sampai nanti ke depannya tidak ada risiko-risiko kekurangan atau menjadi sandwich generation untuk anak-anaknya gitu ya. Paling itu aja dari saya. Terima kasih Sobat Great People yang sudah menyaksikan Liquid, podcast yang sudah akan tayang di YouTube dan juga Spotify. Jangan lupa follow terus Instagramnya BNI Asset Management @BNI Asset Management, dan juga mungkin di IPMI di mana Mas Tristan? @IPMI Investors atau @IPMI Kampus ya? Iya, @IPMI Kampus. Oke, mungkin cari tahu juga jurusan kuliah yang cocok, mungkin bisa dibantu Mas Tristan di mana Mas? Di www.ipmi.ac.id. Oke, saksikan terus episode podcast lainnya yang tidak akan kalah serunya juga, baik di Spotify dan juga YouTube. Kita juga akan tutup dengan slogan BNIAM, yaitu Better Future
Invest now. Oke, thank you.